Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang gereja dan dunia. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak sekalian yang terkasih, sungguh berbahagia pada hari ini kita boleh kembali hadir, kembali bersama-sama mendalami materi kelas 11, dan kita akan mulai bab 1 atau pelajaran 1 tentang gereja dan dunia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita hening sejenak. Kita akan mohon bimbingan Tuhan agar pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih tiada henti-hentinya kami aturkan kepadamu, karena cinta kasih dan berkat-Mu juga tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kau berikan kesehatan jiwa dan badan, semangat dan kekuatan bagi kami untuk terus belajar, bekerja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai tanda syukur kami kepadamu, pada hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang ajaran kasih-Mu, khususnya tentang bagaimana hubungan antara gereja dan dunia. Kami mohon semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Bapa, seluruh pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan bersama mendalami materi tentang gereja dan dunia. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara gereja dan dunia. Konsili Vatikan II sungguh telah memperbaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi lebih baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan manusia, kemudian kita melihat hubungan antara gereja dan dunia, serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Pertama, pandangan baru tentang dunia dan manusia. Pertama, dunia. Pada masa lampau, dunia seringkali dipandang negatif sebagai dunia berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan manusia, bahkan merupakan halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatannya. Pandangan demikian mungkin didasari oleh penafsiran secara dangkal terhadap teks kitab suci. Misalnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes bab 2 ayat 15-16. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes bab 5 ayat 19. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Roma bab 12 ayat 2. Dalam Injil ataupun dalam surat-surat juga ditekankan bahwa dunia berdosa. Dunia yang bermusuhan dengan Allah telah dikalahkan oleh Kristus.
Berkat salib Kristus, seorang Kristen hidup dalam dunia yang baru. Dunia yang terletak dalam genggaman si jahat telah dikalahkan oleh Kristus, seperti dikatakan Paulus. Karena salib Kristus, bagiku dunia disalibkan dan aku pun disalibkan bagi dunia. Anak-anakku sekalian yang terkasih, Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan Pencipta. Dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa, kini telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuatan setan agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Kedua, kita akan melihat bagaimana pandangan tentang manusia. Menyangkut manusia, kita bicarakan tentang martabat manusia, masyarakat manusia, dan karya manusia. Martabat manusia. Sejak dahulu, gereja sudah selalu mengajarkan bahwa manusia mempunyai martabat yang luhur, karena manusia diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil untuk memanusiawikan dan mengembangkan diri menyerupai Kristus, di mana citra Allah tampak secara utuh. Manusia adalah ciptaan yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Ketiga-tiganya ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai citra Allah, walaupun dapat disalahgunakan sehingga jatuh ke dalam dosa. Manusia sungguh ciptaan yang istimewa, karena ia diciptakan demi dirinya sendiri, padahal makhluk lain diciptakan hanya untuk manusia. Masyarakat manusia. Pribadi manusia dan masyarakat memang saling bergantungan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan rencana Tuhan karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Allah yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Kristus sendiri berdoa agar semua menjadi satu, seperti kita pun satu adanya. Usaha dan karya manusia. Perkembangan dunia di segala bidang memang dikehendaki Tuhan, dan manusia dipilih untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan perkembangan dunia. Kebenaran ini perlu disadari pada masa kemajuan ilmiah dan teknik ini, supaya manusia tidak salah langkah. Usaha dan karya manusia apapun bentuknya mempunyai nilai yang luhur, karena dengan itu manusia menjadi partner Tuhan dalam menyempurnakan dan menyelamatkan dunia ini. Selanjutnya, dengan berkarya, manusia bukan saja menyempurnakan bumi ini, tetapi juga menyempurnakan dirinya sendiri. Sekarang kita akan lihat hubungan antara gereja dan dunia. Menyangkut hubungan antara gereja dan dunia dapat diangkat dua hal berikut ini. Gereja postkonsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi. Dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Dunia tidak dihina dan dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Dunia dijadikan mitra dialog. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah.
Kesimpulannya, sebenarnya gereja dan dunia manusia merupakan realitas yang sama, seperti mata uang yang ada dua sisinya. Berbicara tentang gereja berarti berbicara tentang dunia manusia. Bagi seorang Kristen, berbicara tentang dunia manusia berarti berbicara tentang gereja sebagai umat Allah yang sedang berziarah di dunia ini. Misi gereja terhadap dunia. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Kerajaan Allah baru terwujud secara sempurna pada akhir zaman, tetapi kerajaan Allah harus diwujudkan mulai dari dunia ini. Dalam Injil tersirat kesadaran bahwa misi atau tugas gereja pertama-tama bukan penyebaran agama, melainkan kabar gembira atau kerajaan Allah yang relevan dan mengena pada situasi konkret manusia dalam dunia yang majemuk ini. Menjadi pelayan kerajaan Allah berarti berusaha dengan segala macam cara ke arah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Misalnya persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, hormat kepada hidup, memperhatikan yang lemah, miskin, tertindas, tersingkirkan, dan sebagainya. Bagi gereja, mewartakan Injil berarti membawa kabar gembira ke segenap lapisan umat manusia, sehingga berkat dayanya kabar tersebut masuk ke dalam lubuk hati manusia dan memperbaharui umat manusia dari dalam. Lihatlah, aku memperbaharui seluruh ciptaan. Berikut disebutkan beberapa hal pokok seperti yang disarankan oleh Gaudium et Spes yang harus menjadi perhatian gereja masa kini, yakni 1. Martabat manusia. Manusia dewasa ini berada di dalam jalan menuju pengembangan kepribadiannya yang lebih penuh dan menuju penemuan serta penebusan hak-haknya yang makin hari makin bertambah. Untuk itu, gereja dapat berperanan antara lain membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, misalnya terlalu menekankan dan mendewakan tubuh manusia atau sebaliknya. Menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, gereja dapat berperan antara lain sebagai berikut. Membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal dan sebagainya. Mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Karena universalitasnya, gereja dapat menjadi pengantar yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda hidup, budaya, dan politiknya. Ketiga, usaha dan karya manusia. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Gereja akan tetap bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia ini, asal tidak menghalangi melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Akhirnya, Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang dilihatnya sebagai masalah yang mendesak, yakni martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Masalah bangsa dan sumbangan Gereja Indonesia dalam menangani krisis multidimensi. Anak-anak sekalian yang terkasih, mari kita lihat situasi negara kita saat ini.
Negara kita sudah sejak lama mengalami krisis multidimensi. Pertama, krisis lingkungan hidup. Alam negeri kita sering dirusak dan dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab oleh tangan-tangan yang kotor dan bernafsu serakah. Kebakaran hutan yang menimbulkan bencana asap, penebangan hutan besar-besaran, dan pencemaran lingkungan oleh pabrik-pabrik merupakan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa alam kita sedang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan kita sering terarah pada menguasai alam. Krisis ekonomi. Telah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan di Indonesia. Namun pembangunan yang kita gencarkan menimbulkan pula kesenjangan sosial yang sangat besar. Segelintir orang semakin kaya, semakin berkuasa, dan semakin sewenang-wenang. Sedangkan sebagian besar rakyat kita tetap miskin, bahkan semakin miskin. Timbul berbagai bentuk monopoli, kolusi, korupsi, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi kita masih kurang kokoh. Sekarang kita masih menghadapi krisis moneter, harga berbagai kebutuhan hidup dan jasa meningkat. Yang paling menderita selalu rakyat kecil. Krisis politik. Harus kita akui bahwa ada kemajuan di bidang politik, yakni masyarakat kita telah banyak belajar berdemokrasi dan bersikap otonom. Ada suasana kebebasan. Namun lembaga-lembaga yang menjamin kedaulatan rakyat tidak senantiasa berfungsi dengan baik. Hukum dan lembaga-lembaga hukum kadangkala tidak jalan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partai-partai digunakan untuk menjamin kepentingan diri sendiri atau golongannya atau kelompoknya sendiri. Korupsi dan kesewenang-wenangan terasa semakin subur. Krisis budaya dan pendidikan. Cukup lama pembangunan negeri kita melalaikan pendekatan budaya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ekonomi dan politik. Mutu pendidikan kita terus merosot. Pertanyaannya, apa akar dari semua masalah? Menurut banyak pakar dikatakan bahwa sumber dari semua krisis itu adalah krisis moral. Bangsa kita seperti kehilangan hati nurani. Hal buruk secara moral yang paling terasa ialah ketidakadilan. Yang kaya dan berkuasa semakin berjaya, sedangkan yang miskin atau rakyat kecil semakin terpuruk. Kesewenang-wenangan masih cukup banyak terjadi. Ketidakjujuran melahirkan korupsi dan nepotisme. Kemunafikan dan formalisme masih cukup terasa. Tidak adanya kesetiakawanan, keserakahan demi kepentingan diri sendiri dan golongan semakin merebak. Lalu bagaimana peranan dan sumbangan gereja? Dalam melaksanakan tugas kenabiannya, gereja harus selalu berjuang dengan berbagai cara supaya keadilan, kejujuran, dan kesetiakawanan ditegakkan. Gereja hendaknya berjalan paling depan dalam gerakan menegakkan keadilan, kejujuran, dan kesetiakawanan. Jika kita sungguh-sungguh menghayati keadilan, kejujuran, dan kesetiakawanan, maka krisis ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya akan dapat teratasi. Penanganan secara konkret untuk semua bidang hidup akan berjalan dengan baik. Anak-anak sekalian yang kasih, demikian tadi apa yang kita perdalam tentang gereja dan dunia. Selanjutnya adalah penugasan. Silakan ditulis dalam buku tugas. Jawab 3 pertanyaan berikut. Pertama, apakah gereja Indonesia cukup punya andil dalam pembangunan negeri ini? Jelaskan. Kedua, bagaimana supaya gereja Indonesia lebih memiliki daya pikat di negeri ini? Dan yang ketiga, tuliskan doa untuk gereja minimal 40 baris atau 40 kalimat. Teknis pengiriman tugas difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Bisa juga dikirim ke WA Group PJJ Katolik Skapsa atau WA Japri 081235985866 dengan Bapak Heru Mursito. Nah, sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga sungguh bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Yesus yang berkasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah hadir membimbing kami, mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik, terutama mempelajari tentang bagaimana hubungan gereja dan dunia, dan bagaimana peran gereja di dalam ikut serta membangun dunia ini agar menjadi lebih baik. Semoga apa yang kami pelajari sungguh bermanfaat bagi perkembangan iman kami, dan iman kami semakin hari berkembang tumbuh menjadi semakin dewasa. Ya Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai gereja dan dunia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.